Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni min ibadikas sholihin. Anak-anak, video pada hari ini akan menjelaskan tentang getaran. Getaran ialah gerakan bolak-balik melalui titik setimbang. Titik setimbang ialah titik pada waktu tidak bergetar. Ini adalah gambar getaran, titik setimbangnya yaitu titik B. Nah, ini adalah animasi tentang getaran, yaitu gerak bolak-balik melalui titik setimbang, yaitu titik setimbangnya yaitu titik B. Satu getaran ialah suatu gerak bolak-balik penuh. Contohnya adalah gerakan dari AB. Gerakan dari AB itu sama dengan seperempat getaran. B ke C juga seperempat, C ke B seperempat, B ke A juga seperempat. A ke B ke C, A, B, C, seperempat ditambah seperempat sama dengan setengah getaran. A, B, C, B, seperempat ditambah seperempat ditambah seperempat sama dengan 3/4 getaran. A, B, C, B, A, A, B, C, B, A, seperempat ditambah seperempat ditambah seperempat ditambah seperempat sama dengan 4/4 atau sama dengan 1 getaran. Sama juga dengan ini B, C, B, A, B, B, C, B, A, B, ini juga 1 getaran. Jadi kalau dimulai dari A kembali lagi ke A itu 1 getaran. Jadi A, B, C, B, A. Kalau dimulai dari B, B, C, B, A, B, itu juga 1 getaran. Menentukan jumlah getaran. Ini adalah titik setimbang. Kalau saya tarik seperti ini berarti saya memberikan simpangan. Nah, ini 1 getaran. 1, 2, 3. Nah, ini 3 getaran. Simpangan ialah jarak dari titik kesetimbangan ke suatu titik. Contoh jarak dari CB, CA, CD, dan CE. Jadi CB, CA, CD, dan CE itu namanya simpangan. Amplitudo atau lambangnya A ialah simpangan maksimum atau simpangan yang paling besar. Contohnya yaitu jarak dari CA dan CE. CA dan juga C ke E itu namanya amplitudo atau simpangan maksimum atau simpangan yang paling besar. Nah, ini adalah contoh animasi getaran 15 cm. Ini adalah amplitudo, yaitu jarak dari titik kesetimbangan ke simpangan maksimum atau simpangan yang paling besar. Ini adalah amplitudonya 15, B ke A 15, B ke C juga 15. Menentukan amplitudo. Jadi caranya ini diukur dari titik keseimbangan ke sini, itu adalah cara menentukan amplitudo. Frekuensi dan periode. Frekuensi getaran atau F ialah jumlah getaran yang terjadi dalam 1 detik. Contoh, F sama dengan 30 Hz, artinya dalam 1 detik terjadi 30 getaran. Periode getaran atau T ialah waktu yang diperlukan untuk melakukan 1 getaran. Contoh, T sama dengan 0,2 sekon, artinya untuk melakukan 1 getaran diperlukan waktu sebesar 0,2 sekon.
Hubungan antara frekuensi dan periode dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan N per T, T sama dengan T per N, atau F sama dengan 1 per T, T sama dengan 1 per F. Keterangannya F itu adalah frekuensi, satuannya Hertz, T besar ini adalah periode, satuannya sekon, N itu adalah jumlah getaran, T kecil ini adalah waktu, satuannya sekon. Contoh soal, perhatikan gambar di bawah ini. Bandul yang berion dari A, O, B, O, A, A, O, B, O, A secara terus menerus. Jika waktu yang diperlukan dari A ke B 0,2 sekon, maka periode dan frekuensi bandul tersebut adalah. Diketahui jumlah getaran dari A ke B adalah 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4 atau sama dengan setengah getaran. Dari A ke B ditempuh dalam waktu 0,2 sekon. Berarti T-nya waktunya adalah 0,2 sekon. Saya jadikan pecahan biasa menjadi 2/10. Ditanya periode dan frekuensi, ditanya T dan F. Jawab, T sama dengan T per N. T ini adalah waktu, 2/10. 2/10 dibagi dengan N, jumlah getarannya adalah setengah. Nah, pembagiannya ini dijadikan perkalian, kemudian yang ini dibalik menjadi 2/1. 2 kali 2 ini adalah 4, 10 kali 1 adalah 10. Jadi periodenya sama dengan 4/10 atau sama dengan 0,4 sekon. Frekuensi, pakai rumus N per T. N-nya jumlah getarannya adalah setengah, dibagi dengan waktunya ini adalah 2/10. Ini dijadikan perkalian, ini dibalik jadi 10/2. 1 kali 10 adalah 10, 2 kali 2 adalah 4. 10 dibagi 4 sama dengan 2,5 Hertz. Atau pakai rumus yang kedua juga bisa, karena periodenya sudah diketahui, yaitu F sama dengan 1 per T. 1 dibagi periode, 1 dibagi periodenya yaitu 4/10. 1 dibagi 4/10 sama dengan 1 kali, ini dijadikan kali, ini dibalik jadi 10/4. 1 kali 10 adalah 10, kemudian ini per 4, sama F sama dengan 10/4 sama dengan 2,5 Hertz. Sebuah bandul digetarkan selama 2 menit sehingga menghasilkan 240 getaran. Periode bandul tersebut adalah, ini adalah contoh soal yang lainnya. Diketahui 2 menit itu adalah waktu, dijadikan sekon sama dengan 2 kali 60 sama dengan 120 sekon. Kemudian 240 getaran ini adalah jumlah getaran, N sama dengan 240. Periode bandul tersebut ditanya adalah T. Jawab, T sama dengan T per N. Waktunya di sini adalah 120, jumlah getarannya adalah 240, maka periodenya sama dengan 0,5 sekon. Contoh soal yang lainnya. Dari gambar di samping, lintasan A ke B ditempuh benda dalam waktu 1 detik. Tentukan. Yang A, letak titik seimbang. Letak titik seimbang ini jawabannya adalah B. Yang B, letak titik-titik saat benda berada pada simpangan terjauh. Pada simpangan terjauh letak titik-titiknya yaitu titik A dan titik C. Jadi jawabannya ini A dan C. Besar amplitudo getaran, yaitu jarak dari B ke C atau B ke A, yaitu 5 cm. Karena dari A ke C ini adalah 10 cm, maka amplitudonya adalah 10 dibagi 2 sama dengan 5 cm. Yang D yang ditanya adalah nilai periode getaran. Diketahui dari A ke B, ini jumlah getarannya adalah 1/4 getaran, ditempuh dalam waktu 1 detik. T-nya sama dengan 1 detik. Ditanya adalah
periode, ditanya T, jawab T sama dengan T per N. T nya ini waktunya ini adalah 1 dibagi dengan jumlah getarannya adalah 1/4. 1 dibagi 1/4 ini jadi kali, ini dibalik jadi 4/1. 1 kali 4 di sini adalah 4, berarti T nya adalah 4 sekon. Yang E ditanya nilai frekuensi getaran, diketahui T nya ini adalah 4 sekon, ditanya frekuensi, jawab F sama dengan pakai rumus yang kedua bisa karena periodenya sudah diketahui. F sama dengan 1 per T, 1/4, satuannya adalah Hz atau F sama dengan 0,25 Hz. Yang F ditanya berapakah periode ayunan jika jarak AC itu 20 cm. Jawabannya adalah periode ayunan tetap sama, yaitu 4 sekon, karena besarnya periode tidak dipengaruhi oleh besarnya amplitude. Masih soal yang sama. Untuk yang G ditanya yaitu jumlah getaran yang terjadi saat benda bergerak sepanjang lintasan ABCB. Ini jumlah getarannya adalah 3/4. ABCB 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 3/4. ABCBA. A kembali lagi ke A. Di sini adalah 4/4 atau 1 getaran. A B C B A B. Jadi tadi kalau sampai sini A ini adalah 1 getaran, kemudian diteruskan lagi ke B berarti 5/4 getaran atau sama dengan 1/4 getaran. Yang H, banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 menit. Nah, tadi sudah kita hitung frekuensinya ketemu 0,25 Hz. Seandainya T-nya itu adalah 1 menit, dijadikan sekon dulu, 60 sekon. Berapakah jumlah getarannya? Pakai rumus F sama dengan N per T. F-nya adalah 0,25, N-nya itu adalah jumlah getaran yang ditanya, T-nya adalah ini 60 sekon. Ditanya N, berarti N sama dengan ini sama ini jadi kali, jadi 0,25 dikalikan 60 sama dengan 15 getaran. Selanjutnya adalah ayunan sederhana atau bandul. Periode dan frekuensi getaran pada ayunan sederhana atau bandul dirumuskan sebagai berikut. T sama dengan 2pi kali akar L per G. Frekuensi sama dengan 1/2pi kali akar daripada G per L. Keterangannya T itu adalah periode, satuannya sekon, F itu adalah frekuensi, satuannya Hz, L itu adalah panjang tali, satuannya meter, dan G itu adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Dari rumus ini kita lihat bahwa periode itu berbanding lurus dengan panjang tali, sehingga kalau panjang talinya besar maka periodenya juga besar. Panjang talinya kecil maka periodenya juga kecil. Jadi ini semakin panjang tali, periode juga semakin besar. Semakin pendek tali, maka periodenya juga semakin kecil. Sedangkan frekuensi ini berbanding terbalik dengan panjang tali. Kalau semakin panjang tali, jadi semakin besar L, maka frekuensinya itu kecil. Jadi frekuensinya semakin kecil. Semakin pendek tali, jadi ini L-nya kecil, maka frekuensinya semakin besar. Ini adalah gambar ayunan sederhana, ini adalah panjang tali, sedangkan ini adalah jarak dari titik keseimbangan ke simpangan maksimum, ini adalah amplitudo. Ini adalah percobaan getaran dengan panjang tali yang berbeda. Nah, kita lihat ketika talinya panjang, nah getarannya lambat sehingga jumlah getarannya sedikit atau frekuensinya kecil. Ketika talinya pendek, getarannya lebih cepat sehingga jumlah getarannya lebih banyak atau frekuensinya lebih besar. Jadi yang ini tali panjang, frekuensi kecil, sedangkan yang ini tali pendek, frekuensi besar.
Sampai di sini penjelasan saya. Kita akhiri dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.